selamat pagi Mama Papa Bapak Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Ketemu lagi di Ngopsan, ngobrol santai SD Santo Yusuf 1 Bandung. dengan tema Bekal sehat untuk buah hatiku. Bu Tere, hari ini kita akan ngobrol santai, ngobrol seru ya, bareng sama narasumber, bareng sama mama-mama keren. Oh Kemudian iya. ada anak-anak juga. Oh, anak-anak hebat ya. Betul. Oke. tentunya. Nah, siapa saja sih mereka? Ayo kita berkenalan. Bu Dwi, Iya, kali Tere. ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ngopsan tadi bersama narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Ibu Anggun Faradita SGZ. Selamat pagi Ibu. Ya, beliau adalah Kepala Bagian Instalasi Gizi dari Rumah Sakit Santo Boromius. Baik, yang berikutnya ini mama-mama keren, mama-mama cantik, mama-mama hebat. ya betul. Dan ada Ibu Yohana Francisca Yelina atau Mama Nathan. Kemudian ada Grace kelas 1B. Kemudian ada Nathan kelas 6C. Kemudian ada Ibu Dina Melinda, Mama Lucy. Kemudian ada Lucy, halo. Kelas 3C. 3C. Oke Bu Dwi, kali ini kita akan mengangkat tema ya Bu Dwi yang tadi ya, yang bekal sehat untuk buah hati. Ini sebenarnya Bu Anggun, sebenarnya ini adalah bagian yang penting ya Bu untuk anak-anak sekolah kita yang tadi disampaikan. Sekarang ini banyak sekali permasalahan ya Bu ya untuk biasanya mama-mama yang sibuk bekerja, terus kemudian di samping itu anak-anak yang memang tidak suka nasi kalau bekal, iya betul. Ditambah lagi ada anak-anak yang tidak suka sayur. Nah, pengennya yang biskuit aja karena memang kita punya waktu istirahat 2 kali ya Bu Dwi ya. Betul. Kurang lebihnya itu 15 menit. Nah, di samping itu juga bekal ini juga ada yang dianggap sebagai sarapan karena rumahnya jauh, dan juga mungkin juga bekal ini hanya untuk sebagai snack aja gitu. Nah, kira-kira nih Bu Anggun, kandungan gizi yang bagaimana yang bisa maksudnya yang pas untuk porsi bekal anak SD? Terima kasih banyak Bu Tere. Jadi memang kalau untuk bekal anak sekolah itu adalah makanan yang memang disajikan oleh para orang tua ya, yang dimana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak pada saat di jam-jamnya sekolah gitu kan. Yang terkadang memang disediakan tuh ada tujuannya. Yang pertama agar anaknya mendapatkan makanan yang memang aman, secara higienisnya juga dibandingkan dengan jajan gitu ya Mams ya, biasanya betul. gitu. Yang kedua juga ada yang memang di kantinnya tidak ada, maksudnya tidak di sekolahnya tidak disediakan kantin, yang memang dimana mengharuskan para ibu memang harus menyediakan makan untuk anaknya gitu. Terkadang memang yang menjadi masalahnya dengan posisi ada yang memang posisi ibu bekerja, bahkan kadang ibu yang nggak bekerja pun kebingungan gitu kan untuk menyediakan apa sih makanan gitu yang baik gitu untuk anak. Betul sekali. Jadi kalau misalkan kita lihat balik lagi, kalau untuk saat ini tuh kita menganut prinsipnya diet gizi seimbang. Mungkin para mama tahu kalau misalkan di zaman kita dulu tuh ada 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi kalau yang sekarang ini udah berganti. Kalau yang dulu kan 4 sehat kemudian ditambah lagi dengan 1 susu sempurna. Kalau yang sekarang kita maksudnya ke prinsip gizi seimbang. Di mana gizi seimbang itu dia kandungan makanannya bervariasi ya. Tujuannya karena tidak ada satu makanan pun yang memang dia akan memenuhi zat gizi untuk kebutuhan anak gitu kan. Jadi makanan bervariasi, kemudian apa aja sih variasinya? Yang pertama mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini sebagai sumber tenaga ya. Nah, karbohidrat ini dia salah satunya sebenarnya nasi. Jadi saya tekankan salah satunya tuh nasi. Bukan berarti makan itu harus nasi ya. Jadi kandungan karbohidrat ini memang harus memenuhi sekitar 60-65% dari kebutuhan gizi sehari anak. Ibaratnya bensin, kita untuk jalan itu kan ibaratnya mobil untuk jalan kan butuh bensin. Sama kita sebagai manusia tuh butuh untuk energinya dari karbohidrat. Jadi kalau misalkan nanti ada kesulitan, kadang namanya anak tuh lebih cenderung ke sering bosen gitu ya makan kalau untuk makan nasi. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak lagi mau makan nasi itu bukan berarti stres dia anak nggak mau makan gitu kan. Ada pengganti lainnya. Selain nasi itu ada dia bisa digantikan dengan roti,
Oh gitu. iya, Kemudian bisa betul. digantikan lagi dengan kentang atau pasta kayak spaghetti, makaroni. Tapi ingat itu sebagai pengganti untuk nasinya saja. Yang kedua, kita harus memenuhi juga selain karbohidrat tadi protein. Protein ini dia menyumbang sekitar 10 sampai 15% gitu kan dari kebutuhan nilai gizi sehari. Protein ini ada apa aja? Dia bisa dari daging, kemudian ada yang nggak bisa anaknya konsumsi daging sapi, nggak usah khawatir karena ada protein lainnya kayak ayam. Kemudian ikan, ya kita juga nanti bisa kecenderung ke arah telur, juga kategori sumber protein yang baik loh. Jadi bukan berarti telur itu kayaknya satu makanan yang kalau misalnya nggak ada makanan lagi nanti kita pakainya choice-nya telur gitu kan. Padahal sebenarnya ya telur ini sama, kurang lebih zat gizinya memang dengan nanti daging, dengan ayam, jadi memang harus bervariasi. Protein yang kedua ada protein nabati yang mungkin Mama di sini tahu untuk protein nabati itu kayak kacang-kacangan, tahu, tempe, betul Mams ya. Kemudian kalau misalkan nanti untuk kayak tofu juga dia termasuk kategori sumber protein juga. Jadi protein ini dibagi menjadi dua, ada yang hewani, ada yang nabati, begitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita contohnya nih, Lucy lagi nggak mau makan nasi gitu, nggak usah masalah, Mam, nggak usah khawatir. Jadi misalkan bisa dipilih penggantinya apa, pengennya mungkin roti sebagai pengganti nasinya, kemudian nanti ditambahkan dengan proteinnya, bisa mungkin dari telur atau bikin nanti sandwichnya nanti dari ikan tuna juga bisa ya, atau misalkan dari beef gitu, kemudian ditambah lagi. Nah itu dua, ditambah lagi tadi ada untuk kebutuhan lemak. Lemak juga penting ya, lemak juga penting, dia sebagai cadangan energi dan dia juga sebagai pelarut untuk vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, kemudian vitamin E dan vitamin K. Jadi makanya kalau misalkan Mama bikin sayuran yang ditumis kayak wortel, itu akan lebih baik lagi untuk penyerapan untuk vitamin A-nya karena vitamin A itu dia larut dalam lemak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan vitamin dan mineral yang bisa kita peroleh dari buah dan sayuran ya. Nah, jadi kalau udah ada yang tadi yang paling penting berarti pilihnya ada yang pertama karbo ya, cek makanan dalam bekal itu harus ada apa, harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, kemudian lemaknya mungkin kita masukkannya bukan hanya full gitu lemak yang mentega yang gitu, tidak, mungkin lemak itu sebagai untuk yang bahan untuk yang masaknya, misalkan entah ditumis atau digoreng gitu. Jadi tidak menghindari makanan yang digoreng atau misalkan menghindari makanan yang mengandung lemak, tidak, tapi mungkin jangan terlalu berlebihan saja karena lemak ini dia menyumbang energi yang banyak. Kalau misalkan terlalu berlebihan dia bisa meningkatkan resiko obesitas. Kemudian untuk vitamin dan mineral berarti kita harus masukin sayur dan buah ya. Tapi kesulitannya apa tadi yang kedua adalah konsumsi sayurannya ya. Betul, sayurannya, Bu. Suka sayur? Ya, masalah klasik memang yang terjadi pada anak-anak. Jadi gini, Mams. Jadi kita itu jangan nuntut anak harus bisa makan sayur, kemudian anak memang harus suka gitu kan dengan sayurannya. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah bagi anak proses makan itu merupakan proses belajar, gitu. Jadi gimana caranya dia tahu, dia mau, ya kita harus atur dulu, dia harus kenal dulu gitu. Jenis sayuran itu kan banyak, jadi kalau misalkan memang saya nggak sukanya mungkin sayur bayam, oke, mungkin sekarang tidak suka, tapi mungkin nanti kedepannya bisa suka. Gimana cara bisa sukanya, kita bisa modifikasi. Yang pertama kita mengenalkan dulu, bisa jadi anak ini nggak suka rasa bayam karena mungkin trauma dengan saat disediakan bayam, mungkin bayamnya rasanya ada yang lebih cenderung pahit, jadi dia nganggap bayam itu nggak enak begitu ya Mams ya. Tapi kita mengenalkan bayam itu nggak selamanya gitu kok rasanya, bayam kan bisa dimodifikasi dengan mungkin menu-menu lain. Contohnya misalkan kayak kita bikin skutel makaroni gitu kan, nanti pakai dicampurkan dengan bayamnya nanti bisa di blender dulu, jadi mungkin nanti warnanya lebih menarik, nanti warna hijau. Warna hijau, oke. Atau mungkin kemarin ini saya memang mencoba yang memang berhasil juga, jadi kita misalkan bikin ayam nih, ayamnya dibuat ayam popcorn gitu ya. Terus nanti untuk ditambahkan sayurannya lewat apa? Nanti kita bikin saus dari sayuran. Cocolannya. Betul. Seperti itu. Iya, saus cocolan. Ibu Yohana mungkin tahu saus cocolan misalkan kayak bayam. Biasanya pakai apa sih? Mungkin semacam mayonnaise. Barbecue. Jadi Barbecue. kayak biasanya kan barbecue yang ibu apal ya. Atau Iya, mushroom atau saus tomat. biasanya, Mushroom. saus jamur. Mushroom juga kategori memang sayuran. Tapi kita bisa modifikasi, kalau untuk sayuran ini kita bisa bikin saus wortel, saus brokoli, saus bayam. Oh, sekarang bisa ya, Betul. Bu ya. Oh, Caranya mungkin oke. pertama kita tumis dulu nanti kayak bawang bombaynya atau Iya. misalkan bawang putihnya, yang penting dia matang dulu. Kemudian nanti kita masukin susu
Setelah kita masukin susu, agak matikan apinya. Kemudian nanti kan masih posisinya masih hangat ya. Kita masukkan sayuran yang sudah di blender. Karena sayuran ini kalau misalkan memang dia sudah dimasak terlalu lama juga kan hilang tuh. Jadi Kandungan setidaknya memang gizinya. ya masih posisi atau apinya dikecilkan saja, dimasukin susu, ditambahkan dengan sayuran yang sudah di blender, dan untuk mengentalkannya kita bisa pakai tepung maizena. Oke. Setidaknya anak mengenal, oh ini rasa wortel ya, oh ini rasa bayam ya gitu, dan itu rasanya lebih gurih. Nanti bisa ditambahkan dengan gula dan garam, boleh pakai merica sedikit untuk nambahin garam. Jadi minimal anak familiar gitu kan, oh ini dengan rasanya. Dengan rasa yang disajikan tadi ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan nggak suka sayuran terus keburu langsung ngedong duluan, kayaknya anak saya nggak bisa makan sayur. Ya, perlu diperhatikan sayuran itu banyak, jadi kita bisa pilih gitu. Dan penting juga untuk melibatkan anak dalam proses pembuatan menu. Gitu. Gitu, itu yang kadang bikin jadi sulit ya Mam ya. Diajak untuk membuat gitu, memasaknya seperti itu. Gitu sih. Biasanya kalau Mama Lucy bikin menunya itu gimana? Mikirnya sesuai dengan yang ada atau yang udah direncanakan? Kebetulan anak-anak tidak terlalu fokus dengan nasi dari kecil, suka bosan. Jadi kalau bekal biasanya sandwich, Ya. pakai telur, Yap. pakai keju, biasanya seperti itu. Nah, sayurnya kalau saya kasih selada, kadang seladanya ikut pulang. Oke, rangka ini ya. Jadi tidak dimakan tapi balik lagi ke rumah gitu. Jadi ada lembaran seperti itu. Karena saya melihat anak-anak saya itu tidak begitu suka kalau dibawa ke sekolah tuh bekalnya tuh, Mama saya males kalau nasi terus gitu. Jadi biasanya penggantinya saya sandwich ya, atau burger seperti Balik. itu. Jadi nanti berarti tadi kalau kita nganut prinsip yang gizi seimbang itu kan harus ada karbohidratnya. Jadi Iya. kita telah lagi berarti dari sandwich itu kan karbohidratnya itu kan ada roti, Roti ya. ya. Kemudian kalau untuk dari proteinnya dia ada telur ya. Telur ya. Telur ya. Saya Atau bikin misalkan nanti telur. bisa diganti dengan ikan atau bisa diganti dengan Iya. chicken gitu kan. Nah, paling kekurangannya dari tadi yang untuk pemenuhan. Kalau lemak kan mungkin untuk Dari- cara proses Iya, dari penggorengannya kan atau pakai misalkan pakai mentega. gitu Iya. kan, itu dia sumber Sama lemaknya mungkin didapat kalau dari sayur. keju termasuk apa ya? Kalau keju itu kategorinya memang protein, Bu. Jadi hampir sama kurang lebih dia seperti susu. Dia masuk iya, golongannya golongan susu. Dan dia kandungannya dia protein, tapi dia mengandung lemak juga, tapi masih posisinya masih bisa sih, masih aman. Malah memang dianjurkan juga sih dia sebagai salah satu protein tambahan. Oh, seperti Berarti dari hasil analisa yang kurang di sini adalah Sayur. penggunaan sayuran. Sayur, Dimana betul. kalau sayurannya kelihatannya besar, kelihatan memang dalam bentuk sayuran, itu resiko balik lagi karena Iya. memang dia tahu sayuran gitu kan. Betul, Oke, jadi betul nanti mungkin sekali. nah kita itu untuk jangankan anak-anak kita pun memang kebutuhan untuk konsumsi sayur itu kan untuk memenuhi kebutuhan serat, vitamin dan mineral. Jadi kalau misalkan posisinya memang nggak bisa untuk penggunaan sayurannya nggak dimakan, kita bisa kan sayurannya bisa nanti berupa tomat, nanti Iya. kan berupa nanti timun, atau bahkan mungkin nanti si sayurannya itu bisa dibentuk masukkan ke dalam jus bersama dengan buah. Oh iya. Itu juga bisa. Kalau misalnya sayuran itu atau buah itu saya buat dalam bentuk puding seperti itu Boleh. bisa ya? Boleh, nggak masalah, tapi dengan catatan jangan sampai nanti dia dimasaknya dia dalam hap api yang memang dia iya. langsung ya. Paling Jadi, nanti kalau bikin puding kan prosesnya ya. otomatis dia harus mendidih dulu. Setelah nanti mendidih gitu Baru matikan, baru nanti dimasukkan masukkan. buahnya, atau misalkan nanti kategori sayuran, tapi beberapa sayuran nggak cocok untuk masuk ke dalam puding, mengingat Betul. sayuran ada beberapa yang langu gitu ya. Ya. Paling nanti kayak wortelnya itu nanti kita bisa parut dulu gitu biar nanti bisa dimasukin. Jadi mungkin buat variasi nanti yang lebih menarik sih. Gitu. Dan nanti mungkin ada list sayuran, kan sayuran itu banyak tuh. Contohnya misalkan mungkin yang banyak dikonsumsi sama anak-anak yang familiar kayak brokoli, Ya. kemudian oyong kita cobain, berbagai macam sayuran aja Mam nanti dicobain, nanti yang mana dia suka gitu kan, walaupun suka cuman satu gitu kan atau dua sayuran nggak masalah, yang penting dia udah familiar dulu. Nanti misalkan dia sukanya sama sayurannya kayak wortel gitu, nanti wortel itu kita modifikasi, jadi mungkin nanti wortel ditemuin lagi nanti dengan sawi hijau, wortel dengan sawi putih gitu, jadi memang dia dikenalkan. Jadi jangan menyerah untuk mengenalkan makanan, karena memang tadi namanya anak itu proses makan itu merupakan proses belajar yang nggak bisa langsung harus habis, harapan kita tinggi gitu kan, setidaknya dia kenal dulu ini rasanya tuh apa gitu. Baik. Oh iya, baik, menarik sekali ya. Betul, Oh, betul. ternyata sekarang diganti ya Bu Dwi ya. Kalau dulu itu 4 sehat, 5 lima sempurna, sempurna, jadi sekarang harus ada diganti. susu ya. Betul, harus ada susu untuk
Kayaknya kalau Berarti nggak nggak afdal kalau wajib. nggak ada susu ya. Sebenarnya kalau misalkan tadi balik lagi, kalau susu ini dia kategorinya kan sebagai protein. Balik lagi nanti kebutuhan kita ke prinsip gizi seimbang ini ada karbohidrat, protein. Nah, susu ini kategorinya sumber protein. Protein ini ada protein hewani, protein nabati, kemudian bisa pakai susu, bisa pakai keju kan. Jadi kalau misalkan memang dia nggak konsumsi susu, atau bahkan ada anak loh yang dari kecil nggak suka susu, Iya, ada yang betul. memang dia tidak bisa konsumsi susu karena mungkin alergi susu juga. Jadi nggak usah khawatir harus minum susu, wajib tidak. Tapi yang wajib adalah konsumsi protein. Jadi Proteinnya. setiap kali makan, di makan utamanya itu wajib mengandung protein, terutama protein hewani ya. Karena kalau protein hewani dia nilai biologisnya lebih tinggi, asam aminonya lebih lengkap ya. Tapi tanpa mengesampingkan protein nabati juga tetap harus ada karena di sana juga mengandung vitamin, mineral, karena rata-rata kalau dari kacang-kacangan dia tinggi akan kalium, magnesium yang dibutuhkan juga oleh tubuh. Begitu. Jadi Bu Anggun nggak masalah ya kalau misalnya kemarin anak saya bilang gini, yang besar itu, yang kelas 3, dia bilang gini, Bu sekali-kali atau jangan nasi sayur aja, kayak gitu kan, kemarin udah nawar gitu Papa Lucy. Jangan nasi sayur aja, yang lain atau kayak pengen kayak teman-teman ada sosis seperti itu. Nah untuk makanan fresh food kayak begitu gitu, Frozen frozen food food seperti gitu, ya. itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk kayak frozen food, sosis, kemudian untuk nugget gitu kan, jadi Iya. kategorinya kita bilangnya fast food ya, yang cepat gitu kan untuk disajikan ya. Kalau untuk dari kandungan protein, dia tetap mengandung protein karena memang basic dasarnya itu dia protein hewani. Tapi kita juga perlu memperhatikan bahwa makanan tersebut bisa awet dalam jangka waktu yang panjang. Selain di frozen, juga dia mengandung natrium benzoat atau pengawet. Yang dimana jika dikonsumsi dalam waktu berkepanjangan dan dalam jumlah yang banyak, dia akan berisiko menimbulkan karsinogenik, jadi resiko untuk kanker dia akan lebih tinggi. Jadi sebenarnya bukannya nggak boleh ya, balik lagi untuk konsumsinya jangan terlalu sering, kemudian untuk porsinya juga jangan terlalu banyak. Dan karena memang dia mengandung pengawet ya, tujuannya mungkin masih masuk dalam ambang batas sebenarnya. Nah untuk dia sebenarnya kan kalau misalnya pengawet itu bisa masuk kategori radikal bebas di dalam tubuh. Nah dengan adanya sayuran ini, sayurannya sebagai antioksidan, jadi anti untuk si radikal bebas ini, kayak gitu. Diimbangkan Jadi, dengan diimbangkan, sayuran ya. itu. Tapi sebagai ahli gizi saya menyarankan untuk para mama, jika misalkan tahu nanti putra putrinya memang suka makan nugget gitu kan, akan lebih baik lagi sebenarnya bikin nugget sendiri. Bikin sendiri. Ya, Bikin sendiri, yang dimana ya. memang bahannya juga sudah pasti nanti berkualitas, mama yang tahu berkualitas, kemudian untuk tanpa penambahan untuk MSG dan pengawet gitu, Mam. Iya. Dan itu sebenarnya nanti saat kita buat bisa ditaruh di frozen juga sih sebenarnya, jadi mungkin kurang lebih seminggu. Jadi kalau Cuma misalkan di tidak dalam lebih chiller, tidak lama, betul, karena nggak ada berbulan-bulan ya. pengawet, iya. Bahkan kalau misalkan nanti bisa dilihat kalau kayak nugget atau sosis yang dijual atau dalam bentuk kemasan, saat dia dalam waktu 1 sampai 2 kali 24 jam dia di suhu ruang gitu, nggak di suhu itu kan masih awet loh sebenarnya, berarti Iya. kan tanda tanya ya, oh ini bisa awetnya kenapa gitu kan. Tapi kalau misalkan memang awetnya karena dibekukan ya, tidak ada proses mikrobiologi untuk tumbuh ya, berarti masih kategori baik gitu, walaupun sebenarnya ini kok awet ya sampai seminggu ya, karena tadi prosesnya dibekukan, itu aman gitu. Jadi nanti mungkin bisa bikin stok sendiri. Betul. Bikin stok dan buat sendiri Ya, Bu Dwi. Lebih Ya. buat sendiri. Betul, Iya, kesulitannya bahkan untuk para orang tua yang baik dia bekerja atau tidak bekerja sekalipun, untuk menyediakan bekal itu menjadi sesuatu challenge tersendiri waktu sebelum anak dia belum sekolah, yang kepikirannya kan mau masak apa untuk keluarga gitu kan ya. Tapi kalau anak udah sekolah ada 2, masak apa untuk keluarga, masak apa lagi untuk yang nanti bekal. Betul kan ya. Jadi jangan sampai stres, jadi bikin ini happy. Gimana caranya? Para mama juga harus pertama libatkan anak dalam proses pembuatan menu. Kemudian kalau bisa bikin menu untuk 1 minggu dulu aja, yang deket-deket dulu aja. Bikin 1 menu, kemudian nanti mungkin di saat weekend atau misalkan hari libur gitu ya, mama untuk coba preparing foodnya. Jadi mulai dari proses pembelanjaannya, kemudian proses kan udah ada nih siklus menu, jadi pembuatan siklus menu nih. Nanti deal sama anak, Senin pengen makan apa nih? Biasanya kan Senin menjadi hari yang sibuk ya. Gitu. Kalau misalkan nanti anak dapat bekal yang memang dia menurut dia menarik, menurut dia enak, dia akan semangat loh. Jangankan anak kita aja, kalau ngelihat hari siang ini kita makan apa nih, kita akan semangat. Sama halnya seperti anak pun seperti itu. Hari ini makannya apa, dia akan semangat ya. Jadi buat mungkin di hari Senin, Kak hari Senin mau apa nih? Nggak harus nasi ya.
Kalau misalkan lagi bosan nasi, mungkin nasinya bisa dibuat nasi goreng, atau mungkin nggak mau nasi bisa bikin sandwich. Kadang kalau sandwich terus pun akan risiko Bosan. kebosannya tinggi, kan diganti dengan spaghetti atau diganti dengan makaroni, nanti pakai saus keju, nanti pakai sayurannya nanti ada di dalam. Nanti kita deal dari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa gitu. Kemudian nanti kita prepare foodnya, oh hari Senin saya harus persiapannya apa aja bumbunya. Jadi itu juga akan memudahkan terutama untuk para orang tua yang bekerja gitu kan, untuk nanti menyiapkan karena sudah kita persiapkan dulu. Jadi nanti pas saat nanti malam harinya kita mengeluarkan mungkin dari chiller atau misalkan apa yang harus dipersiapkan, nanti pagi-paginya nanti tinggal masak. Masak ya, oke. Gitu. Jadi karena memang persiapan yang kurang terkadang membuat apa aja yang ada. Contoh misalkan roti tambahin dengan keju, oke lah itu protein gitu kan, tapi mungkin proteinnya keju untuk 1 lembar tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan untuk makan siangnya sebenarnya atau makan pagi sarapannya gitu. Ditambah lagi pakai yang gampang tuh biasanya ada apa? Makanan yang manis gitu kan ya, jelly, atau ditambah lagi dengan kadang dibekalinya permen. Ya. Ya, saya lihat ada Yupi gitu beberapa Permen yupi, jelly, kan, betul. permen jelly. Tahukah mama mungkin yang anak buka yang dia bikin semangat tuh adalah permen dan si jelinya itu sebenarnya yang bikin anak semangat. Dan kalau misalkan saat dia sudah makan permennya duluan, kemudian nanti makan jelinya duluan, resiko dia akan kenyang lebih awal, dan nanti resiko untuk nanti makanannya nanti akan lebih banyak sisanya gitu. Di luar dari itu juga kalau kita konsumsi gula terlalu berlebihan, efeknya bisa nanti ke karies gigi yang pertama. Yang kedua nanti resiko ke obesitas ya. Di luar dari itu juga mungkin kalau misalkan makan siangnya sudah ada jelly, sudah ada yupi, kemudian dia nanti makan atau minuman-minuman manis yang lagi ngetren sekarang, berarti resiko untuk asupan gulanya berlebih akan meningkatkan resiko ke arah diabetes dan ke arah overweight dan obesitas, nanti ke arah sindrom metabolik selanjutnya gitu. Baik, jadi kira-kira boleh nggak sih atau bagaimana sih porsinya gitu, Bagaimana Bu Anggun? porsinya? Iya betul. Kadang kan tadi dari Bu Tere kita istirahatnya tuh 2 kali. 2 kali ya. Kemudian mulai istirahat yang pertama, istirahat pertama itu pukul 9-an lah. 9 baik. Baru berikutnya 11-an lebih gitu ya. 11 ya. Nah kira-kira nih tadi biasanya kan ada yang nggak habis tuh di istirahat pertama. Nah kalau misalnya dikonsumsi di istirahat kedua itu bagaimana? Kemudian tadi porsinya kalau antara yang bekalnya yang benar-benar bekal sama yang ya mungkin untuk snacknya itu gimana? Oke, baiklah. Gini. Jadi kalau misalkan tadi disebutkan untuk waktu istirahat di jam 9 itu kita bisa bilangnya di snack pagi. Sebenarnya tidak tepat kalau misalkan kita bilang itu sebagai sarapan. Mungkin bisa aja dibilang sarapan tapi kategorinya brunch gitu ya. Jadi sarapan yang dia telat gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan untuk dia memulai hari ya, saya tekankan bahwa anak ini wajib untuk sarapan. Jadi sebelum memulai aktivitas, sarapan itu mungkin bisa dilakukan masuk sekolahnya mungkin sekitar jam 7, sarapannya bisa di jam 6 atau masuknya lebih awal, sarapannya juga lebih awal. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dimana dia itu kan akan mengawali hari ya. Yang terkadang sarapan ini di skip ya karena buru-buru atau mungkin anaknya tidak terbiasa untuk bangun pagi. Jadi namanya juga proses belajar ya Mam, jadi nanti boleh dibangunkan lebih pagi, nanti kita juga menyiapkan untuk sarapannya. Karena kalau dari distribusi sehari ini kalau misalkan kita bilang berbicara dulu tentang ini tuh sebenarnya kebutuhannya itu berapa sih ya, yang kadang bikin bingung ya. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan gizi itu kita baliknya ke sifatnya individual tergantung dengan berat badan anak. Tapi kita bisa ambil yang rata-rata, kita ngambilnya angka kecukupan gizi. Di angka kecukupan gizi ini kita dibagi menjadi klasifikasinya sesuai umur dan jenis kelamin. Ya, kalau sesuai umur itu ada umur 7 sampai 9, berarti kan untuk kelasnya berarti kelas 1 SD sampai dengan 3 SD ya. 1 sampai 3 SD ini tidak diklasifikasikan lagi dalam bentuk perempuan dan laki-laki. Sebenarnya kalau 7 sampai 9 tahun kebutuhan gizinya itu 1650 kalori, kurang lebih rata-ratanya seperti itu. Sehari ya. Dan kalau misalkan distribusinya dibagi menjadinya seperti apa? Sarapan 20% dari 1600 itu, kemudian nanti snack time-nya 10%, makan siangnya 30%, nanti ada snack sore lagi 10%, nanti makan malam lagi 30%. Jadi kalau kita ambil 1650 kalori, berarti untuk makan paginya itu kurang lebih di 390 kalori ya. 390 kalori ini bisa nanti mama bikin yang gampang-gampang aja deh, nasi goreng gitu kan. Nasi goreng nanti untuk ukuran nasinya cukup di sekitar 6 sendok makan kalau untuk anak
ditambahkan lagi dengan mungkin telur, ada sayuran, atau mungkin yang lebih gampang lagi nanti bisa bikin kalau pengen mie gitu kan, kita ganti mie-nya pakai miswa yang memang dia pengawetnya lebih rendah, yang lebih mudah untuk dicerna ya. Miswanya nanti dibikin yamin gitu kan, atau misalkan nanti dibuat kuah, tambah lagi dengan bakso bisa, atau misalkan ditambah lagi dengan ayam yang dicincang, atau bisa sandwich juga ya, paling gampang sandwich gitu kan, ditambahkan lagi dengan telur, tambahkan lagi dengan sayuran, tapi berarti untuk sarapan gitu ya. Nanti saat anak setelah sarapan itu kan jam 9, berarti kan tadi saya bilang untuk snack time-nya 10%. Berarti sekitar 1.650 untuk kebutuhannya ya. Di jam 9 ini anak ini sebenarnya bisa makan snack dulu, bukan makan yang berat dulu. Yang terkadang ini karena memang tidak sarapan, alhasil dia makan yang berat dulu. Gitu ya. Nah, nanti kalau sekitar di jam 9 anak bisa milih dia mau minum 1.600 itu tuh 160 kalori itu dia bisa mungkin pilihnya susu ya. Tapi kalau nggak suka susu gimana? Mami bisa bekalin dimsum 2 pieces juga udah kurang lebih segitu kok kalorinya. Dan itu lebih sehat loh. Ya dibandingkan dengan kalau misalkan kayak minuman manis gitu kan, minuman manis, kemudian jelly, bahkan permen, itu dia mungkin bisa mencapai kalorinya 1.160 kalori. Tapi itu kalorinya itu kan terdiri dari karbohidrat, lebih tingginya gula yang tingginya gitu. Ya. Makanya nanti saat dia cepat makannya cepat gitu kan, nanti cepat lapar lagi gitu. Dan memang dia akan meningkatkan ke kadar gula gitu kan. Jadi memang yang dikhawatirkan gula terlalu berlebih sama tadi risiko karies gigi. Jadi mungkin pilih snack-snacknya seperti itu ya. Nah, nanti sekitar di jam 11 atau kadang di jam 11 lebih itu kita bisa anggap sebagai untuk makan siang, yang dimana proporsinya dia sekitar 30% ya. 30% dari 1.600 itu yang kurang lebih di 480 ini bisa diperolehnya dari mana? Nasinya bisa di 100 sampai 150 atau bahkan penggantinya dengan roti atau digantikan dengan spaghetti gitu kan, tambah lagi dengan protein hewani, nanti ada tambahin sayurannya lagi gitu. Dan kalau misalkan untuk proporsinya lebih baik nanti ditambahkan lagi dengan buah. Jadi dia akan merasa kenyang lebih lama juga karena protein dan karena buahnya. Gitu. Ya, bisa dicoba nanti. Gitu ya. Iya, malah kebalik ya Bu Dwi ya. Kita menyarankan istirahat ke-1-nya malah lebih ke makan berat. Betul. Dan menjadi permasalahan juga anak-anak tuh selalu beralasan seperti anak-anak saya. Istirahat pertama dia fokus makan, karena istirahat kedua mereka malas makan karena pengen main, jalan-jalan keliling-keliling sekolah atau bermain dengan teman-teman. Kita juga nggak harus saklek gitu kan dengan yang tadi. Sebenarnya memang proporsinya makan pagi, kemudian nanti makan siang, makan malam, dan ya kenapa saya sebutkan ini di awal, karena yang kami harapkan sih memang ini bisa dijalankan dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan mungkin seumur hidup ya. Jadi makan pagi, snack pagi, makan siang, di mana nanti mungkin kegiatannya setelah nanti anak SD, SMP, kuliah, kemudian kerja, yang diharapkan sih untuk jadwal makannya pun sama seperti ini. Sudah terpola. Betul. Gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalkan kondisinya memang tidak memungkinkan, anaknya nggak bisa untuk koordinasi, belum lagi nanti dia mandi, belum apa, dan nggak memungkinkan untuk sarapan, berarti kan dia belum sarapan atau mungkin sarapannya hanya baru sekedar susu aja. Berarti di jam 9 ini bisa masukin untuk sarapannya agak dimajuin. Gitu kan, berarti di sekitar sarapannya nanti di jam 9 yang 30% tadi, nanti mungkin sekitar jam 11 ini kategorinya untuk si snacknya time yang 10%. Tapi ada PR lagi Mama, berarti dia belum dapat asupan untuk makan siang, jadi di rumah pun harus makan siang. Berarti pulang gitu. Sekolah harus segera makan untuk makan lagi, betul. Karena kalau misalkan tidak, yang dikhawatirkan berarti kan makannya hanya sekitar di jam 9, kemudian di jam 11 dianggapnya snack, nanti ketemu makan sore, nanti mungkin untuk cemilannya satu lagi. Sementara kan untuk memenuhi kebutuhan 1.600 ini, dia dibagi menjadi proporsinya 3 kali makan utama dengan 2 kali makan selingan. Jadi kita bisa kok untuk lebih fleksibel gitu sama hal itu, Mams. Balik lagi ke kondisi masing-masing ya. Jadi ada yang memang udah terbiasa sarapan, bisa sarapan, berarti kan karena dia sudah kenyang, membayangkan aja udah sarapan di sekitar 6:30, makan lagi di sekitar jam 9, pasti kenyang sih anaknya. Gitu. Tapi kalau misalkan anaknya belum ada sarapan atau sarapannya mungkin baru sekitar susu dulu atau misalkan minuman-minuman atau makanan-makanan kecil, di jam 9 pasti dia bisa untuk makanan-makanan yang berat. Oh, baik. Iya. Kalau Kalau pengalaman, ini mungkin pengalaman dari Mama Nathan nih gitu. Terkait dengan yang tadi kayak kalau kita sama ya Bu Tere, kalau pagi itu udah pokoknya makan nasi dulu. Gitu. Kalau saya nih Bu, kebetulan 2 anak ini beda ya Bu ya. Kalau Nathan itu memang pagi kita semua sarapan. Kalau Nathan sarapan roti dan susu.
Tapi bekal tetap pakai nasi Bu Anggun. Oke. Nasi, sayur, kadang pakai buah kalau dia mau. Tapi sayur saya selalu membawakan dia. Sedangkan kalau yang kecil dia selalu sarapan nasi. 2 atau 3 sendok, yang penting ada nasi masuk. Tetap bekal, tetap saya kasih nasi, sayur, lauk hewani. Buah juga dia karena susah, saya kasihnya paling anggur 3 biji gitu. Nanti kadang balik lagi anggurnya ke rumah karena dia nggak mau aku gitu. Kadang juga saya kasih susu atau Yakult. Nah, apakah itu memenuhi gizinya atau kelebihan gitu? Oke, balik lagi kalau misalkan untuk sarapan ya tadi kan sarapannya kalau untuk Nathan roti ya, dan susu. roti dan susu. Jadi kalau misalkan saya bilang ini cukup atau tidaknya, berarti saya harus bertanya lebih dalam lagi porsinya seperti apa. Kalau untuk roti mungkin yang dia porsi kan roti itu ada yang besar, kemudian nanti ada yang intinya tuh nasi 100 gram itu sama dengan roti dia 70 gram. Roti 70 gram itu kalau kayak roti gandum yang besar itu dia setara dengan 1 centong nasi sebenarnya. Tapi kalau Satu misalkan lembar? satu lembar Bu. Satu lembar ya. Dan kadang kalau orang dewasa kan nganggapnya itu cemilan, padahal kalorinya sama kayak nasi. Ya betul. Dan kalau misalkan untuk kayak roti yang kecil ya Bu ya, ukurannya segini itu kurang lebih ya sekitar 40 gram. Kalau misalkan dia 1 tangkap itu kurang lebih sama dengan di 1 centong nasi. Tambah lagi nanti dengan apa tadi susu ya. Roti sama susu aja. Isinya apa selain? Isinya kadang coklat, kadang keju. Kadang coklat, kadang keju. Nah, ini sebenarnya kalau dari total kalori mungkin bisa mencapai di 300 kalori. Tapi mungkin kenapa kok bisa ya Nathan makannya di jam 9 makan lagi bisa kayak gitu? Pasti bisa Nak, karena apa? Karena proses yang bisa mengenyangkan dalam tubuh ini adalah protein. Jadi kalau misalkan ibu makannya karbohidrat tadi kan dari roti, kemudian ditambah lagi dengan selai yang manis ya, Mam. Selai yang manis gitu kan, yang dimana dia cepat untuk masuk, cepat untuk diserapnya, cepat meningkatkan gula, tapi cepat pengosongan lambungnya akan lebih cepat. Jadi nanti resiko untuk laparnya juga akan lebih cepat gitu. Tapi nah kalau misalkan nanti ditambah lagi dengan makan siangnya ya, masalah banyak atau enggaknya balik lagi nasinya seberapa banyak Mam? Nasinya saya kasih 1,5 centong. 1,5 centong masih kalau untuk Nathan sekarang di umur? Dia mau 12 tahun. Nah, kalau untuk umur 12 tahun beda lagi. Kalau 7 sampai 9 itu untuk kebutuhan seharinya 1.600. Tapi kalau untuk umur 10 sampai 12 tahun itu kebutuhannya kalau untuk laki-laki di 2.000 kalori. Otomatis kebutuhannya bisa lebih besar ya. Jadi kalau dengan nasi 150 ditambah lagi dengan protein hewani ya, protein hewaninya mungkin porsi yang sedang sampai dengan besar. Tambah lagi nanti dengan sayuran ya, tambah lagi dengan kondisi susu itu masih baik sih. Karena kan 30%-nya berarti di 600 kalori. Masih masuk ya, karena memang nanti seiring bertambahnya usia kegiatan aktivitas juga akan lebih meningkat ya. Cuman khawatir gini nanti di sekolah atau mungkin bahkan pulang dari sekolah makan dari orang tuanya sudah diaturkan gitu kan pada kalorinya sedemikian rupa pagi, siang, malam dengan snacknya yang kita pilihkan. Tapi minuman-minuman manis, minuman-minuman kemasan, makanan-makanan kemasan yang memang dia tinggi gulanya itu menyumbang kalori yang berlebih, yang dimana jika dikonsumsi rutin dalam jumlah yang banyak akan berpotensi untuk tadi resiko ke obesitas dan resiko untuk terkena sindrom metabolik, diabetes mellitus dan yang lainnya. Itu yang memang harus kita perhatikan. Jadi masih aman sih, Mams ya. Cuman Nathan balik lagi nih, suka jajan apa di luar dari bekal yang ibu suka? Suka jajan apa? Palingan kalau suka jajan yang manis-manis. Oke, ya tadi ya yang Tante bilang ya, kalau misalkan untuk jajan yang manis-manis bukannya nggak boleh Nathan, boleh, tapi mungkin porsinya yang dikurangin dan kalau bisa mungkin dibuat jadwalnya ya. Jadi bukan berarti nanti anak tuh memang nggak boleh, ada memang yang nggak boleh sama sekali, yang memang dimana kalau misalkan memang sudah bagi penderita yang diabetes mellitus tipe 1 memang itu jelas tidak boleh untuk diberikan gula sederhana karena tubuhnya tidak bisa memetabolisme gula dengan baik. Tapi kalau untuk anak-anak kita kan kategorinya mengurangi ya. Mungkin kita kasih jadwal aja, boleh deh makanan minuman yang manis sesuai dengan perjanjian. Pertama harus bilang dulu sama mama, sama ibu atau misalkan bilang sama bunda gitu kan. Nanti mungkin kita bisa makan itu dalam seminggu sekali aja di hari Sabtu atau kita lagi kumpul keluarga Sabtu atau Minggu. Jadi memang anak diberikan kesempatan untuk mencoba, tapi memang di bawah pengawasan kita saat ada kita atau saat sedang berlibur dengan kita. Ya mungkin kita tentukan harinya aja. Jangan sampai nanti boleh
ternyata nanti salah persepsi kata ibu boleh kok pulang sekolah nanti makanan yang manis, minuman yang manis gitu. Yang mungkin sebenarnya udah disiapinnya bagus, tapi di luar dari itu sih kadang ya memang. Dan banyak sekali memang datang ke klinik gizi kami, memang anaknya pas umur remaja itu sudah terkena diabetes gitu kan, padahal mungkin tidak ada resiko untuk keluarga keturunan, tidak ada, karena setelah dikaji lebih dalam, konsumsi makanan minumannya memang terlalu berlebih gitu kan. Jadi saya tekankan di sini untuk konsumsi gula dalam sehari itu sekitar 4 sendok makan untuk kita tuh. 4 sendok makan, dan membayangkan kalau minuman-minuman kemasan, pantengin aja nanti yang bikinnya. Nanti masukin gula, belum lagi pakai creamer yang mengandung gula, itu bisa tinggi. Bahkan 1 gelasnya aja itu bisa mencapai 3 sampai 4 sendok makan. Jadi jatahnya sendiri udah dihabisin tuh di sana. Itu dikali kita makan yang atau minuman yang manis tuh berapa kali dalam sehari kan kalau memang dia suka. Jadi mengajarkan anak juga untuk tidak terlalu suka dengan hal yang terlalu berlebihan, manis berlebihan, secukupnya saja. Dan bahkan lebih baiknya lagi, kalau pengen makan atau minuman yang manis, misalkan saat weekend tadi kata ibu boleh deh minuman kemasan, kita cenderung pilihnya ke jus buah saja, gitu. Jus buah, atau misalkan nanti jus buah nanti dikurangin untuk gulanya jangan terlalu banyak gitu kan, less sugar. Gitu. Mulai dari sekarang kita terapkan itu sih. Gitu ya. Wow, menarik sekali ya Bu Dwi ya, betul, ternyata Bu Tere. ya. Jadi memang kalorinya juga harus diperhatikan gitu ya Bu ya. Terus kemudian asupan gulanya untuk mencegah obesitas dan karies gigi, ya Karies gigi. betul. Karena kalau nggak salah SD itu memang cenderungnya lebih ke karies gigi, Betul. ya, karena memang nggak sadar sih, kayaknya kita juga tidak sadar apa yang kita berikan ternyata gulanya terlalu tinggi, Gulanya terlalu tinggi. gitu. Dan rata-rata yang namanya makanan manis atau minuman manis itu sangat disukai oleh anak ya. Betul, betul, Sangat disukai. Kalau kita nanti kebablasan atau mungkin bahkan bisa melihat dari lingkungan-lingkungan sekitar, bagi anaknya yang memang diberikan kebebasan untuk makan permen, makan coklat atau makanan minuman manis, itu memang secara penelitian terbukti lebih cenderung pemilih makanannya. Karena dia lebih memilih untuk memilih makanan yang manis, lebih suka dengan makanan yang manis, dan mengurangi sementara untuk makanan utama itu kan cenderung rasanya lebih cenderung asin, gurih gitu kan ya. Dia agak kesulitan gitu karena memang dia terbiasa dengan yang manis-manis. Gitu. Mungkin ada yang pernah ketemu dengan kasus-kasus seperti ini, kayaknya susah gitu untuk makannya. Tapi kalau untuk makan Yang senang coklat, manis ini, Lucy. Lucy senang manis ya. Kalau misalkan lagi senang manis tuh, apalagi lagi bosan untuk makan, kalau permen itu nggak pernah nolak ya nak, nggak pernah nolak. Tapi ada juga caranya Mam. Jadi kalau misalkan posisinya nanti ini bisa di-share juga gitu untuk para kerabat, keluarga yang memang anaknya sudah ada dalam kasus yang saya sukanya yang manis-manis aja gitu kan. Cara nge-switch-nya gimana? Kita bisa bikin kayak ayam goreng atau misalkan nanti ikan dori yang digoreng tepung gitu, tapi pakai sausnya saus buah, saus mangga kayak gitu. Jadi memang dia tetap bisa ngerasain makanan yang manis juga gitu kan, tapi dia juga bisa merasakan si yang zat gizi lainnya berupa protein atau apa. Jadi kita nge-switch-nya kayak gitu. Atau misalkan saus madu gitu, lemon madu boleh, gitu. saus lemon, saus madu, tapi jadi tetap dia makan makanan utamanya dia kan gitu. Sambil belajar, berarti ini anak udah kecanduan sama yang namanya makanan yang manis ya. Nah, terlalu kalau manis udah nyaris ya, maksudnya kayak kok kita melihatnya kok tidak bisa lepas dari manis, apakah ada solusi atau gimana ya untuk mengurangi gitu? Ya. Karena kan zaman sekarang saya juga khawatir ya, kayak diabetes itu ada yang faktor keturunan, tapi ada juga yang emang tidak ada gitu kalau saya baca-baca ini. Nah, kita juga khawatir nih, maksudnya nih anak ini, aduh, takutnya ini tabungan, maksudnya nanti dia dewasa malah muncul penyakitnya di situ. Nah, bagaimana mengatasi itu gitu? Apakah ada cara? Balik lagi, kalau untuk mulai makan aja proses belajar, saat dia sudah terpapar dengan makanan manis yang memang dia terlalu berlebih, untuk stopnya juga dia sama-sama belajar malah ya. Ibunya memang harus tega untuk nanti mengurangi porsinya, kemudian anaknya juga harus dikurangin untuk dari proses terpapar dari makanan-makanan manis. Jadi balik lagi untuk makanan manis yang sehat kan kita punya tuh buah ya.
Jadi kalau misalkan dia terbiasa makanan manisnya, atau bisa bahkan sekarang tuh ada bisa bikin ya kayak ibaratnya tanda kutip Yupi sendiri itu dari jelly, itu bisa bikin kita switch. Misalkan dia sukanya apa, kalau dia suka permen yang manis, kita alihin mungkin penggunaannya pakai puding, nanti pudingnya nanti pakai buah, nanti pakai stroberi gitu. Atau kalau misalkan sukanya minuman-minuman manis yang boba kayak gitu, kita bisa bikin sendiri dari boba-bobanya, kita ganti dengan jelly, kemudian kita nanti kasihin makanannya minumannya mungkin dari jus buah, atau kita masukin teh itu kan dia kalorinya kan kecil ya, tapi memang teh itu tidak diboleh makan bersama dengan protein karena dia mengandung zat tanin yang dia akan menghambat proses penyerapan zat besi sebenarnya. Jadi mungkin nanti teh nanti bikin sendiri di rumah, jadi nanti bikin yang boleh makanan manis atau minuman manis, tapi nanti yang dibikin sama ibu. Kayak gitu. Jadi memang terkendali. Kadang kalau misalkan nanti beli di luar belum tentu manisnya manis gula. Bahkan kalau misalkan manis gula sekalipun memang biasanya memang biar dia mengikat rasanya enak tuh pasti gulanya dalam porsi yang banyak. Jadi memang dikendalikan dengan kita, Bu. Jadi tetap dia mengurangi dengan cara nggak beli di sana, dia sukanya apa nih? Thai milk tea gitu kan. Dia sukanya, kita bikin aja. Thai tea-nya dia kan 0 kalori, kemudian milk tea-nya bisa pakai susu yang dia, nanti kita bikin, nanti ibu yang bikin ya. Bisa nanti ibu masukin ke dalam tempat yang tumbler yang lucu gitu kan, biar anaknya juga jadi lebih semangat gitu. Jadi ibu juga bisa menakar saat selain memang proses penyediaannya bisa diatur, kemudian nanti proses porsinya. Dalam seminggu boleh deh, berarti kita minuman manis di hari Rabu aja ya, atau hari Jumat aja ya gitu. Atau misalkan tiap hari makanan manis gitu kan, dikurangin aja dalam seminggu 2 kali dulu, nanti bertahap, besoknya mungkin seminggu sekali gitu. Proses belajar Mams memang. Balik lagi. Iya betul, proses belajar Bu Tere. Kita juga harus belajar nih bahwa Belajar banyak Bu Dwi kalau kita mah. betul ya. Tadi sudah ada pencerahan dari Bu Anggun bagaimana mengatur ya, khususnya juga buat mungkin mama-mama yang tugasnya memang rada berat kalau pagi menyiapkan bekal untuk anak, apalagi ngatur menunya gitu. Tapi pelibatan anak ini juga penting Bu Tere. Iya, Jadi nggak cuma kadang kita pengennya ini, kamu harus ini ternyata nggak 100% ini ya Bu ya. Jadi biar bukan anak kita juga yang maunya semangat, betul sebenarnya ya. Kadang juga selera kita dan selera anak pun berbeda ya. Jadi memang kita harus ngikutin selera anaknya seperti apa, kemudian kita fitin, dia lagi nggak suka nasi, kita gantinya, tapi dengan catatan yang kita ganti bukan hanya nasinya aja, berarti tetap harus mengandung protein, ada vitamin, ada mineralnya juga gitu. Kata kuncinya gizi seimbang. Gizi seimbang. Ditambah lagi dengan aktivitas. Kalau gizi seimbang itu tadi proses variasi makan, kemudian ditambah lagi dengan aktivitas. Jadi jangan sampai nanti masuk nih karbo, protein, tapi tidak diimbangi dengan aktivitas. Karena aktivitas juga untuk dia mengurai si energi yang digunakan kan, agar mencegah risiko terjadinya obesitas. Banyak kan yang sekarang mungkin ngelihat anak umur 6 tahun, 7 tahun dia montok gitu, kayaknya lucu gitu kan, lucu ya. Kayaknya lucu, dipertahankan lucunya memang lucu, tapi nanti karena memang resiko obesitas itu akan berdampak pada sel lemak dia yang lebih cenderung lebih besar, dan akan resiko nanti saat usia dewasanya obesitas yang nanti ke arah sindroma metabolik. Gitu. Oke. Siap. Baik, mungkin dari Mama Lucy ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan masalah yang pemilihan karbo. Nah, saya pernah mendengar nih tentang mie telur. Nah, katanya kan itu juga bisa pengganti karbo. Tapi ada pernyataan pernah dengar kalau mie itu, yang mie telur itu sebenarnya tidak baik ke usus gitu. Jadi tidak boleh, dia butuh berapa hari untuk dicerna. Nah, apakah benar itu apa gimana gitu? Kalau misalkan untuk analoginya gini, kita makan mie ya, mau mie telur, mie biasanya kalau mie telur dibuat apa, mie tek-tek ya Bu, mie goreng gitu ya. Mie tek-tek. Dan kalau misalkan nanti kita posisi lagi lapar, makan mie, kemudian setelah makan mie ini kita kerasa kenyang, kita bisa bertenaga lagi, menandakan bahwa memang mie yang kita makan itu memang dikonsumsi dan di metabolisme dalam waktu sekitar 2 jam. Jadi kalau misalkan dalam 3 hari ada di dalam lambung, otomatis dia tidak akan berkontribusi terhadap pemberian energi. Jadi mungkin itu pertama mitos. Oh ya.
oke. Nah, yang Terjawab. kedua, yang kedua kalau misalkan sebenarnya yang tidak diperbolehkan adalah untuk mie yang seperti itu, yang rata-rata terutama sebenarnya cenderung ke arah mie instan. Oh, mie Ya, instan. mie instan yang dimana kadar natriumnya terlalu banyak, pengawetnya terlalu tinggi, yang dimana kalau dalam jumlah yang mungkin terlalu sering dan porsi yang terlalu berlebih, ini akan berdampak tadi ke arah kesehatan, ke peningkatan resiko hipertensi, ya. Dan dari total kalori pun satu mie itu Iya. dia menyumbang kalori yang kurang lebih sekitar 370, agak tinggi. Belum lagi kalau mie-nya kadang satu mie untuk laki-laki terutama nggak cukup kalau cuma satu bungkus. Kan ditambah nasi biasanya. Mie ditambah nasi ya, berarti karbo tambah karbo ya. Karbo tambah karbo ya, sama Biar berarti kenyang. resiko ke arah peningkatan ke kadar gula darah, nanti resiko diabetes juga. Gitu. Jadi jangan, Bu. Nah, sebenarnya ini boleh atau enggaknya, kalau dibilang boleh, boleh. Tapi untuk kasus tertentu, pada pasien-pasien yang atau misalkan pada orang yang memang dia ada gangguan terhadap konsumsi gluten, kan kalau mie kan dia dari tepung ya, karena dia Iya. mengandung gluten. Dia bermasalah saat dia konsumsi makanan, dia berdampak nanti terhadap mungkin gangguan saluran pencernaannya, kerasa mual, kayak gitu. Memang dia nggak baik, tapi bukan berarti karena si mie-nya itu ya, memang karena kondisi fisiknya, kondisi tubuhnya tidak tidak cocok. bisa mencerna gitu. Ya. Nah, kalau misalnya mie telur itu kategorinya mie telur yang tanpa bumbu tambahan lagi kan. iya. Nah, itu kan proses untuk pengawetannya dengan cara dikeringkan. Sebenarnya memang proses dia kalau bisa awet karena dengan cara dikeringkan. Boleh aja dikonsumsi, tapi dengan catatan berarti si mie-nya sebagai pengganti karbo ditambah lagi dengan telur atau misalkan diganti dengan Bakso, ayam, udang, bakso, ya gitu. boleh. Tapi jangan berlebihan, udah bakso, udah udang. Oh, gitu. Ya. Kalau untuk anak sih nggak masalah karena dia butuh kolesterol untuk nanti pertumbuhan dari otaknya. Oh, kalau orang Untuk dewasa ibunya jangan. itu terlalu tinggi kadar kolesterolnya. Nanti Jangan langsung lupa kolesterol naik. disertakan dengan sayuran. Ya, disertakan dengan sayuran. Atau mungkin kalau untuk anak-anak yang memang sekarang lagi mungkin banyak gangguan saluran cerna karena sering jajan di luar dengan hygiene yang memang nggak bisa dipertanggungjawabkan, resiko pertumbuhan bakteri atau misalkan ada bakteri di dalam lambung. Jadi anak-anak tuh banyak, mungkin di rumah sakit tuh lagi banyak kasus kayak gitu. Kalau untuk konsumsi mie yang kayak mie telur itu saya tidak menyarankan. Paling kalau misalkan mau seperti kayak misoa, karena mungkin Iya. dari jenis glutennya pun berbeda kan. Gluten itu kan kategori dari si protein yang ada terdapat dalam si tepungnya itu ya. Jadi kalau misoa itu lebih mudah untuk dicernanya, paling kita bisa pilih itu kalau untuk anak-anak. Kalau sih. bihun Kalau bihun boleh, kalau bihun itu dia dari dari beras. beras. Kalau soun dia dari kacang hijau. Jadi nggak Oh, soun masalah. itu kacang hijau. Gitu, Mam. Jadi boleh dia sebagai pengganti. Nah, nggak hari ini nggak makan nasi, besok makan bihun goreng, pakai sayuran, pakai ayam, pakai telur gitu kan, boleh banget. Ya, sebenarnya sih lebih ininya ada protein, ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan sayuran. Tapi untuk anak-anak kalau terlalu banyak jenis seperti itu membuat volume untuk lambungnya kan nggak sebesar kita ya, yang bisa masuk tahu tempe bisa masuk. Bisa-bisa aja kita kenalkan dengan protein nabati, tapi kalau misalnya tanpa protein nabati, kadang kan ada konsumsinya karbo, protein sama sayuran. Proteinnya aja mungkin porsinya lebih besar, biasanya di 60 gram, sekarang bisa kita tingkatkan jadi sekitar 70 gram dengan tanpanya protein nabati, yang jelas ada sumber proteinnya itu. Gitu. Atau kalau misalkan pagi-pagi roti nggak sempet nih proteinnya, paling keju tambah lagi nanti dengan susu gitu, itu bisa. Ya, aman. Sip, aman. Gitu Baik. ya, Maps. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke. Jadi mitos ya, Mam ya. Mitos, karena kalau misalkan dalam 3 hari, contoh kita lagi lapar nih, setelah makan mie ya kita bertenaga lagi kan. Iya. Kalau 3 hari ya berarti proses pencernaannya 3 hari ya, 3 sementara hari tidak makan ya, Bu. seperti ya kayak karena kalau misalkan ya katanya itu kan memang katanya Iya, nanti iya, 3 iya. hari nggak dicerna, nanti nggak baik untuk usus. Balik lagi untuk mencerna makanan itu dia kan pertama di lambung, kemudian setelah lambung nanti dia ke usus, setelah usus nanti baru ke kolon gitu. Nah kalau misalkan dia 3 hari di dalam usus itu kan berarti kayak mandek, berarti kan ususnya dia tidak bekerja gitu. Tidak sih gitu, cuman mungkin siapa tahu itu tuh adalah statement untuk agar kita tidak terlalu Tidak makan banyak mie instan. Satu sisinya ada baiknya, tapi mungkin saya klarifikasi itu mitos. Betul ya, apalagi si mie itu ya banyak disukai sama anak-anak. Betul sangat, ya. karena Bu Tere. Betul. Iya, sangat Jadi kadang nggak gurih. mau nasi, tapi kalau ada mie, mie. wah, Gitu. Kalau masuk. keripik gimana Bu Anggun? Oke. Kan anak-anak sering jajan yang citato, Ya. gitu, keripik-keripik yang asin-asin itu. Baik, nanti bagaimana? belajar juga untuk ini ya, membaca nilai kalori gitu kan dalam satu Di belakang Di itu ya, kemasan. di belakang kemasannya. Oke, kalau keripik itu pasti mama nganggapnya itu cemilan ya.
Iya. Cemilan tadi kan berarti kita punya jatah cemilan itu kan 10%. Iya. Ya. 10% itu kalau misalkan untuk yang 7 sampai 9 tahun itu berarti dia 1650 berarti 165 kalori. Ya. Kalau 10 sampai 12 tahun itu 2000 kalori, 10%-nya itu 200 kalori. Ya. Kalau misalkan nanti keripik, cemilan, boleh mangga nanti dilihat. Satu citato itu bisa habis sendiri. Pertama, kalorinya bisa mencapai 300 kalori. Berarti berlebih dari kalori yang ditetapkan ya gitu, kecuali kalau misalkan makannya dikit-dikit gitu kan. Tapi balik lagi, kita ngemil ini tujuannya adalah untuk mengatasi lapar sebelum ketemu dengan makan utama. Yang namanya keripik ini untuk dijadikan sebagai cemilan membutuhkan jumlah yang banyak mams gitu untuk mengatasi rasa laparnya itu kan. Sementara jumlah keripik yang banyak bahkan yang besar gitu kan, snack kemasan yang besar itu bisa setara dengan 1 piring nasi lengkap. Sementara kok nggak mengenyangkan, yang namanya mengenyangkan atau kalori tinggi itu bukan dari dia kenyang atau tidaknya mams, dari jenisnya apa. Dari total yang snack kemasan itu dia tinggi kalorinya karena dari lemaknya, penyerapan minyaknya yang tinggi. Jadi boleh-boleh aja, tapi anak dikenalkan itu bukan sebagai snack time, ini makanan kamu ya, snack kamu ya, bukan. Jadi biar tahu aja rasanya seperti apa. Dan jangan juga terlalu terpapar gitu kan, karena itu kan tinggi MSG-nya. Nanti kalau misalkan dia sudah terlalu sering dengan MSG yang tinggi, saat nanti ketemu dengan makanan-makanan yang memang kita harapkan sih hanya ada garam dan gula aja, itu nanti dia nggak suka karena udah terbiasa lidahnya dengan yang lebih strong rasanya. MSG itu strong. Strong, iya betul, rasanya dan gurih. Gurih kan? banget. Gitu. Ya, jadi boleh aja, tapi dia bukan dijadikan sebagai sumber utama untuk snack. Ya kan, kita balik lagi ke snack yang sehat, mengandung protein juga gitu kan, karena 10%-nya itu 10% dari total gitu. Padahal nanti, nah khawatirnya nanti diterapkan juga untuk sampai dewasa, sambil nonton, makan popcorn, kemudian nanti makan kemasan, makanan kemasan yang resiko obesitas itu memang dari sana. Kalau popcorn membuat sendiri pun dia kalorinya tinggi. Popcorn kalorinya kan pertama dari jagung. Yang kedua dari mentega. Ya, cuman satu sisi keamanannya dia lebih amannya, tidak ada penambahan MSG mungkin ya. Kita tahu sendiri Kalau yang kita tambahkan. kadang kalau saya suka pakai minyak kadang, jadi dikurangin itunya, itu tidak apa. Kalau mungkin kalau misalnya untuk minyak kita kan sama-sama antara minyak sama mentega. Cuman kan kalau lemak. untuk proses popcorn dia menggunakan minyak, membutuhkan jumlah minyak yang lebih sedikit, itu nggak masalah. Tapi balik lagi, bukannya nggak boleh, tapi popcorn yang dikonsumsi mungkin jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebih. Khawatir juga nanti dia makan popcorn udah memang cenderung nanti penuh, padahal penuhnya tuh sementara tuh. Kalau misalnya makan makanan ringan tuh penuh perutnya sementara gitu. Nanti resiko dia nggak akan makan lebih tinggi, nge-skip makan, padahal kalorinya memang tinggi tapi tidak seimbang gitu. Natriumnya terlalu tinggi. Oh iya. Ya. Iya, baik. Menarik sekali. Tapi kayaknya kita harus mengkat dulu deh, Bu. Oh iya. Iya. Betul. Padahal lagi seru-serunya ya. Pengen nanya lagi. Pengen gitu. nanya lagi. Nanya lagi. Dan setiap ada materi baru langsung pengen nanya lagi gitu. Betul. Naluri mak ini. Nanya juga ya. Betul ya. Nah, mungkin dari Lucy ada yang mau ditanyakan, Lucy atau Nathan? Hanya onigiri. Oh, nggak ada. Udah Gitu kali ya. tadi disebutin semua ya. Suka makanan Apakah- manis gimana ya. Karena ini emang Iya. hobinya yang cenderung ke manis seperti itu. Iya. Kalau Nathan? Apa? Ada apa? Kalau makanan itu kan biasanya biar bikin kenyang ya. Nah kalau misalnya itu buat sekolah yang bikin kenyang tahan lama itu apa gitu? Oke. Karena di sekolah nggak ada kantin. Di sekolahnya nggak Nggak ada ada kantin kantin. ya. Karena sekolahnya nggak Kantinnya masih tutup. Kantinnya masih tutup, Bu. Kantinnya masih tutup ya. Apalagi kalau memang- ada eskul kan mereka sampai sore nih. Iya. Nah, Berarti makanannya kalau misalkan eskulnya sampai sore kan tadi terakhir makan sekitar di jam 11. Apakah Iya, ada makan 11. lagi gitu? Enggak kan? Berarti kan mame cuma bawain yang cemilan makan itu yang cemilan itu. senjatanya. Oke. Biasanya cemilannya apa aja mams yang dibawain? Saya biasanya biskuit. Biskuit. Ya. Oke. Paling Yakult, susu. Yakult, Ya, susunya kalau susu pepes yang saya berapa? Susu yang ultra yang kecil itu. Kalau Susu untuk ultra yang kecil. Grace, Grace, kalau dia yang 250 ml itu. 250 ml ya. Jadi gini, rahasianya agar tubuh kita tuh kerasanya tetap kenyang, ada dua zat gizinya. Pertama protein, yang kedua serat ya.
Jadi kalau misalkan untuk biar gimana sih, biar lama ya, biar lama untuk kenyangnya, bisa nanti Nathan konsumsi yang mengandung protein. Protein apa aja, susu ya itu bisa. Tapi mungkin lihat lagi Mams, susunya kalau untuk ukuran Nathan yang 125 ml ini terlalu kecil, pakainya yang bisa yang besar ya. Kalau misalkan dirasa wah kayaknya nggak cukup nih dengan susu aja, kita nggak bisa nanti susunya jadi double, otomatis kan berarti total kalori yang masuk kan berarti lebih banyak kan. Ditambahkan lagi dengan campurin dengan si seratnya dari mana, dari buah. Mama bisa nanti ngebawain apel atau pir gitu kan, nanti yang memang dipotong, jadi memang membuat dia akan lama untuk dicernanya, yang menghasilkan bahwa lambungnya akan terasa lebih penuh kan, dan nanti untuk resiko laparnya ya akan lebih lama gitu, nanti ketemu yang lapar lagi gitu. Kembali kalau misalkan untuk orang dewasa yang pengen diet, memang harus kerasa kenyang terus, perbanyak sayur dan buah, tujuannya karena untuk itu. Serat itu membuat lebih lama kenyangnya, karena proses untuk pencernaannya dia lebih lambat, memang lebih baik gitu. Tapi untuk anak-anak nggak bisa diterapkan full gitu semuanya, wah biar kenyang terus pakai sayuran, sementara anak-anak itu butuh untuk pertumbuhannya butuh protein yang paling lebih tinggi gitu. Oke, baik. Ya, baik. Begitu Ya, Nathan. kalau minum susu kenyang nggak nak? Kenyang. Kenyang ya. Dibandingkan dengan diiniin kayak yogurt yang kecil, kita nggak boleh nyebut merek. Yogurt yang memang kecil gitu kan, satu ya kan Yakult. kerasanya terus nanti nggak begitu kenyang kan dibandingkan dengan kalau konsumsi susu yang 250 ml ya. Begitu. Atau misalnya ditambahkan lagi dengan buah. Bahkan kalau misalkan nanti snacknya apa? Siomay, bakso tahu, dimsum. Waduh, bisa masuk Mantap. kayak gitu. Kan dimsum bisa nih. Mungkin solusinya ini Bu, kantin dibuka. Kalian dibuka ya. Baik. Ada Baik. dimsum. Nanti jadi pertimbangan. Baik, tadi sudah porsinya bagaimana, sudah gizinya bagaimana, sudah. Mungkin untuk lebih mantap lagi kita mungkin ke cara penyajiannya gitu ya. Ya Bu Tera ya. Karena Gitu. kan kalau bekal yang menarik itu anak buka wah Lucu gitu ya Bu ya? lucu gitu betul. kan, jadi semangat juga ya Bu Dwi ya. Kalau begitu nanti kita undang Mama Grace ya untuk menyajikan bekal kita. Nanti kita lihat bersama-sama. Mari. Boleh dicicip ya? Boleh. Boleh, Boleh nggak Bu? Boleh asik. bawa pulang nggak Bu? Iya, nanti ada tips-tips dari Mama Nathan, Grace untuk cara penyajian bekalnya agar menarik biar putra-putri tercinta lebih semangat untuk makan bekalnya. Mari. Baik, Mama Grace. Wow, ini udah ada peralatan dan perlengkapannya ya Mama Grace. Iya. Kita bikin apa ini Mama Grace? Di sini saya akan membuat bola-bola daging semur beserta sayurannya. Nanti saya tumis. Nanti kita sajikan bersama buah dan susu. Oke. Kita mulai dulu. Kita Boleh, membuat boleh, bola-bola dagingnya. Ya, silakan. Ya, di sini saya menyiapkan daging. Ini kurang lebih saya siapkan 1 ons atau 100 gram. Ya, bahan-bahannya kita ada bawang bombay, ada bawang putih, ada tepung panir, mentega, sayurnya kita pakai jagung, wortel dan buncis. Bumbunya kita ada pala bubuk, merica bubuk, garam, gula pasir. Ya, kita mulai ya. Oh iya, saya lupa. Ada putih telur untuk mencampur Adonan ya. adonan dagingnya supaya bisa merekat dan tidak Mengikat pokoknya. ya mengikat supaya tidak hancur. Kita mulai daging kita campur dengan putih telurnya. Kita tambahkan pala untuk aromanya sedikit aja, 1 pucuk sendok teh. Kadang kalau kebanyakan tuh terlalu ini ya, strong Iya. ya, aromanya ya. Lada juga jangan terlalu banyak karena untuk anak-anak biasanya Betul, mereka nggak suka iya. pedas ya. Oke. Garam Pedas secukupnya. Nah, secukupnya tuh biasanya ada ibu-ibu yang bingung Mama. Iya, biasanya kita icip. Kita pakai Feeling satu ya, ibu-ibu tuh biasanya feeling Iya. ya. Kita pakai 1 pucuk sendok teh dulu. Nanti kita icip apakah masih kurang atau enggak, nanti kita tambahin lagi.
Kita tambahkan juga tepung panir atau tepung roti. Di dalamnya ya Mams ya. Ya, Banyaknya kan taunya kalau 1 itu sendok di teh. luar gitu kan. Iya. Oh, untuk membungkus gitu Ya, ya. Iya. untuk ngisi volume juga sebenarnya. Oh, jadi Pengikat dan Kalau ngisi volume. tepung panirnya kan ada yang kuning ya. ada yang Iya. oranye. Ya orange. Orange. Ya betul. Orange. Jadi mending pakai yang putih aja. Yang putih aja. Putih aja. Ya. Oke, oke. Kita campur ya. Biasanya kalau yang kuning itu dia untuk nanti bagian luarnya. Bagian luar, Jadi nanti ya. biar nanti warnanya Warnanya kuning menarik. gitu. Oh. Dan bisa nambah crunchy juga ini, tapi tergantung ya cara prosesnya. Kalau dia langsung digoreng nanti crunchy juga karena memang dari roti kan ini kan Oh, roti iya. yang dihancurkan. Tapi kalau misalkan yang posisi sekarang direbus ya Bu ya. Iya. Kita tidak pakai penyedap ya mama-mama karena kita mengurangi MSG. Iya betul. Lebih sehat juga sebenarnya. Sehat Ya. ya. Jadi sebenarnya faktanya kalau untuk penyedap bisa kita ganti. Iya. Kita gantinya dengan perpaduan antara gula dan garam. Tapi kalau misalkan untuk nanti masakannya di tumisan, untuk meningkatkan si aromatiknya itu kita bisa tambahkan bawang bombay atau bawang putih. Jadi kuncinya tuh dari bawang bombay atau dan bawang putihnya itu Bawang putih. tanpa adanya Biasanya MSG bawang putih bisa. lebih harum ya. Betul. Bawang harum ya. Lebih harum. Nah, kalau sudah kita bentuk bola-bola seperti ini mama-mama sebesar apa ya? Jempol ya. Atau disesuaikan Wah, dengan sesuai. anaknya juga Ya, bisa ya. ya betul. Bikinnya gampang ya. Banget Asal kita udah ada ternyata. preparing bahan kan tadi Iya, seperti yang betul, saya betul. anjurkan, kita udah nge-prepare terus tinggal bahan saat bahannya udah ada gitu kan udah di ini. Kalau seperti ini bisa di frozen food nggak Bu Anggun? Kalau misalkan nanti dia Kita kan udah bikin ini. dimasukin ke sini udah bisa masuk ke frozen, tapi lebih baik sebenarnya saat nanti mau dimasukin ke frozen itu dia tahu kita per porsi gitu dimasukkan Iya, pengemasannya iya. per porsi. Karena yang paling penting adalah kalau bahan sudah masuk ke dalam freezer kemudian di thawing atau dicairkan itu tidak boleh lagi masuk ke dalam freezer. Iya. Gitu. Jadi memang harus setelah dia dicairkan harus langsung diolah. Langsung diolah. Gitu. Kalau di frozen lebih baik yang mentah gini atau direbus dulu? Lebih baik nanti yang sudah direbus aja jadi kayak bakso gitu ya. Oh misalnya iya, iya, iya. Setengah mateng atau mateng. Sebenarnya balik lagi ke ini sih, kalau misalkan dia mentah untuk proses secara penyimpanannya pasti akan lebih sebentar dibandingkan dengan saat sudah Udah matang. Sudah matang. Tergantung kebutuhannya. Jadi Mama Grace. Sudah selesai. Kalau kita sudah selesai, kita rebus air sampai mendidih. Lalu kita masukkan bola-bola daging ini sampai dia matang. Tapi kalau misalkan nanti mama stok juga yang di mentahnya gini, Iya. ada dua. Bisa nanti kita bentuk direbus untuk jadi bentuknya bakso. Iya. Atau nanti mau kita goreng langsung nanti tinggal lumurin lagi sama telur sama tepung panir lagi di luarnya. Jadi Oh, bisa seperti juga ya. bola-bola daging yang digoreng. Oh, bisa. Jadi lebih bisa. bervariasi pada Berarti menunya nanti yang kalau sama. habis di gitu langsung dimasukin ke telur, boleh balur ini terus langsung kayak ditumis gitu. bisa atau kalau misalnya mau kayak gini aja berarti nanti ada dalam tahapan proses lagi tinggal dibalur sama Tinggal telur sama tepung. Oh. Bikin Padahal stick juga bisa loh, Bang. bisa ya. Bisa. Iya. Berarti Tinggal sausnya di mungkin yang tadi ya Bu Anggun bilang saus wortel. Saus wortel, saus brokoli, saus pumpkin, kan warnanya itu labu kuning. Iya. Ada rasa manis-manisnya juga itu bisa. Dan enak sih. Kalau saus wortel itu kan wortel yang udah direbus ya tadi. Direbus dulu atau mentah? Diparut, Mentah dulu. ya, Oh, diparut. di blender. Oh, di blender. Jadi dia di Berarti blender nggak nanti ada yang kita terbuang ya? bawang bombay gitu kan sama nanti bawang putihnya nanti kita tumis. Setelah nanti kita tumis masukin susu. Ya. Setelah kita masukin susu ya paling cuman panas Berbuih-buih sedikit, berbuih, gitu. kecilin apinya, tambahin nanti wortel yang sudah di Blender. blender gitu kan. Hanya untuk dimasak tuh hanya untuk mengurangi bau langunya aja sih Langunya aja, sebenarnya. iya kan. Gitu. Tapi kan tetap namanya saus harus kental, tambahin tepung maizena. Tepung maizena ini pengental yang tidak memberikan rasa seperti kalau kayak tepung terigu terkadang dia ngasih rasa ya. Iya, Kalau kayak kadang kita bau-bau. bikin robot gitu, tapi kalau tepung maizena dia tidak memberikan Iya, rasa. Jadi warna paling juga aman. jadi bening. Ya, jadi biar nanti rasa si wortelnya memang kerasa Keluar. strong, dia juga Iya. bisa tahu oh ini tuh wortel. Ternyata wortel tuh bisa enak ya kalau misalkan anak yang nggak suka wortel. Boleh dikasih garam gula Boleh. sedikit? Garam, gula, mungkin kalau untuk anak yang memang dia tidak bermasalah dengan konsumsi lada juga sebagai penyedap salah satunya. Jadi boleh ditambahkan. Salah satunya jadi bukan hanya gula pasir sama garam aja ya.
Oh, udah diangkat. Ini sudah Mama diangkat, Grace. bentuknya seperti bola-bola. Seperti bakso ya. Iya, bakso. Memakan. Iya. Cuma kita nggak pakai tepung ya ini ya, hanya Kalau- telur aja. Itu cirinya kalau udah Eh, matang itu bagaimana? Sebenarnya udah berubah warna ya Bu ya. Sudah berubah. Nah, nanti kan kita masih proses memasak semur. Mm-mm. Jadi kan kita masih ngerebus lagi di dalam bumbu, cuma bedanya oke. ya. Jadi tidak usah terlalu lama ya, Mam. Iya, iya. Asal berubah warna Ya, aja ya. asal biar udah bisa. ngebentuk bola-bolanya. Oh. Jadinya berapa bola, Mams? Itu 10. 10 ya. Di sini ada 50 orang, Mam. Berarti kurang dong. Itu juga bisa dipakai ya untuk sop ya. Ini kaldu nanti ya? kuahnya kita tambahkan untuk semurnya. Semur, Oh, iya. jadi buat Oke. air kaldunya. Iya, Oh, iya. oke. Terus sudah itu Sudah itu kita tumis. Saya bantu ya. Sayurnya dulu. Boleh. Ya. Kita tumis sayurnya dulu ya, Mang. Bumbunya juga simpel ya. Iya. Bawang putih, bawang bombay aja. Situ aja. Biasanya saya Nathan dan Grace itu saya bawakan tumis sayuran. Tumis sayuran saya buat yang simple karena jamnya sudah mepet ya. Biasanya kita cepet-cepet mana yang selesai. Kita pakai mentega. Mentega kita panaskan. Bawang putih yang sudah saya cincang 1 sendok makan aja. Kita tunggu lumer dulu. Kalau pakai minyak biasa, apakah beda rasa apa gimana, Mam? Kalau saya suka pakai mentega karena untuk Biar rasanya Biar ada lebih asinnya, gurih-gurih. ya. siapa tahu ada subuh-subuh ya, mama-mama suka ada yang, aduh mentega habis. Nah, Bisa digantikan dengan nanti minyak biasa. minyak biasa pun tidak masalah kan? Tambah lagi Bawang bombaynya 1 sendok makan. Oke. Satu tips juga untuk mempermudah para mama di rumah. Jadi kan tadi saya bilang untuk preparing untuk bahan makanan Iya, ya kan. iya. Tapi penting juga untuk prepare untuk bumbunya. Jadi nanti kita punya iya. bumbu dasar, bumbu putih, kemudian nanti bumbu kuning. Oh iya iya Yang iya. Dan itu iya. bisa awet mungkin kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau misalkan nanti mau masak Tinggal pagi-pagi tinggal tumbuk. langsung aja. Iya, iya, Nah, siap, caranya biar awet itu nanti saat dia setelah di blender kita tumis dulu. Tumis dulu ya. Ya, karena nanti proses untuk dia pematangan, selain itu juga nanti yang akan membuat saat proses masaknya juga nggak akan terlalu lama untuk nanti Oh, matangin iya. bawang putihnya. Itu tips banget yang akan mungkin nanti membantu nanti para ibu di rumah yang bingung soalnya belum lagi potong-potong. Iya, kan Belum ngupas-ngupas, ngulek. Masak tuh pernah yang paling sulit adalah Nyiapin bumbu. nyiapinnya. Yang paling betul. Kita masukkan wortel dan buncis yang sudah kita potong ya, Mam ya. Ya. Kita rebus sebentar. Kita masukkan. Direbus tuh biasanya buat ngurangi langu ya. Iya, Buat sama mengurangi langu. kita biar Biar tumisnya biar nggak terlalu cepat lama. juga ya. Dan jagung juga udah saya rebus. Jadi biar warnanya cantik, ada kuning, Kuning, betul. ada merah, Ya. ada hijau. Tinggal itu ya, birunya nggak ada. pelangi. Bukan pelangi, Bu Tere. Udah mulai wangi ya, Bu. Iya. Ah, Kita tambahkan. Lapar ya, Bu ya? bener, Bu. Dan yang bikin wangi bawang putih sama menteganya. Iya, betul. Lada sedikit, sepucuk sendok aja. Garam. 1 pucuk sendok aja. Gula pasir sedikit aja untuk menambah rasa aja. Hal yang memang udah paling valid untuk biar anak-anak mau makan itu 2 sebenarnya. Penampilan dulu, saat dari dia mata dia ngeliat itu penampilannya menarik, yang kedua dari rasa. Kuncinya itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan nanti kerasa makanannya enak, untuk meyakinkan makanannya enak atau enggak itu kan sebenarnya dari kemauan dia dulu untuk coba kan. Caranya untuk Kalau- nyoba harus dibuat dulu lebih menarik. Menarik, ya. Di mata tuh menarik. Betul, menariknya dengan cara kan anak-anak tuh suka memang warna yang mencolok, tapi mencoloknya ya mungkin kayak gini ya, yang dari alamiah ya. Iya.
Setelah direbus juga bisa ini ya Bu ya, nanti kita masukin dikasih air dulu Air ya. dingin. Air dingin biar nanti warnanya itu nggak pucat kalau Iya. misalkan buncisnya setelah nanti kita rebus, atau misalkan bisa jadi kalau overcook itu kan warnanya kan Warna bisa jadi Pucat, ya. ya pucat ya Nah, hijau. jadi kalau misalkan tipsnya sayuran setelah direbus sebentar kemudian nanti pakai air dingin. Air Oh, es. Air Air es lebih bagus. Sudah ya, Mam? Sudah. Sudah matang nih sayurannya. Set aja. Cepet ya. Iya. Nggak nyampe 5 menit ya. Ya. Udah Ini bikin ya, 2 masakan. Iya. Betul. Kalau nasi mah udah dimasak ya, gampang Iya. ya kalau nasi ya. Kita ada bantuan magic dari Magic. Magic. Tinggal Sekarang kita bikin semurnya. Dah. Ya. Tapi memang rata-rata untuk bekal rata-rata 3 macam ya, nasi, Sayur, protein sama sayur Iya. ya. Karena terlalu 4 juga kan nanti merekanya Nanti belum buahnya. habisin ya. Tempat-tempatnya udah penuh, Bu. Iya betul. Kita keringkan dulu. Bahannya sama ya, Mam ya. Ada mentega, boleh pakai minyak boleh. Bawang putih yang dicincang, bawang bombay, lada, garam, dan gula pasir. Kecap jangan lupa karena bumbu semur. Kita tambahkan menteganya. Bawang putihnya 1 sendok makan aja karena kita bikinnya hanya 100 gram. Bawang bombay juga. Kita tumis. Sampai bumbu harum. Bumbu yang sama, cuman mungkin bahannya Iya, ya. jadi kita biar cepat masaknya. Kita masukkan bola-bola daging yang tadi kita rebus. Oh iya, kaldunya jangan dibuang ya, Mam ya. Kita masih bisa bikin untuk kuahnya. Kita tambahkan kaldu yang tadi untuk merebus. Ya. Kita bumbuin. Garam 1 pucuk sendok aja karena nanti kita pakai kecap sudah ada rasa. Iya. Tadi di dagingnya kita udah pakai garamnya. Gula putih 1/2 sendok makan. Merica lagi 1 pucuk sendok teh. Kecap. Kecap. Ini yang penting ya Bu ya, Iya. semur. Tanpa kecap apalah artinya semur sih. Kurang lebih 2 sendok makan. 2 sendok makan. Biasanya kesukaan anak-anak sih, Mam. Ada yang seneng manis. Oh, seneng kerasa Iya, kecapnya, iya. jadi- Ada yang seneng coklat, pengen coklat banget Oh gitu. iya. Tergantung selera Iya. ya. Karena ibu yang tahu ya selera Iya, anaknya seperti apa. Betul. Ini Nathan sama Grace sering bekal ini Bu. Biasanya saya bikin stick, Bu, karena Oh, lebih simpel. stick. Jadi saya panggang pakai teflon, sayurannya sama, tinggal bikin sausnya. Oh gitu. Bedanya kan kalau yang ini tadi dibultin, kalau yang stick tadi tinggal di ini Tinggal ya. dipanggang, Gepeng-gepeng Iya, lebih iya. dipipahkan Pipih, gitu. iya, lebih gede ya ukurannya. Sudah, kita tunggu sampai matang. Sampai menyusut Ya. ya. Oke. Wow. Seperti ini, Mam, nanti. Jadinya Bu. Jadinya. Oke. Sampai meresap ya warnanya. Berarti airnya sampai habis, Mam. Iya. Oh, oke. Ya, nanti kita icip rasanya. Oh iya iya iya. Sambil ditunggu. Set Oke. ya. Terus kita mau sajikan ya Bu ya. Sajikan tadi untuk penampilannya biar menarik. Kalau rasa sih kayaknya
cetaknya udah bisa ini ya, dipastikan enak ya. Mau Iya, tadi udah keep on. kecium juga udah terasa enaknya asik. Ini untuk Nathan atau Grace? Ini untuk Grace, karena saya akan hias pakai nori. Berarti kalau untuk Grace tadi kita pakai yang kebutuhannya di 1600. Kalau nori itu Iya. masuknya apa ya, Bu Anggun? Sebenarnya kalau untuk nori itu Golongannya? dia golongan kalau Cemilan. dari ini dia penambah aja sih. Penambah, Kalau untuk ya. kalorinya bisa diabaikan mungkin kalau dengan porsi yang hanya untuk tambahan si hiasan dia tinggi natrium sih Bu. Jadi memang dia kan dari rumput laut ya. Jangan dikeringkan. Gitu. Paling dia untuk sebagai tambahan dari makanan. Kontribusi ke kalori tidak terlalu tinggi, tapi memang kalau dikonsumsi untuk sebagai cemilan ya Iya. natriumnya tinggi gitu, Iya terlalu betul, asin. karena asin banget. Apalagi sekarang ada rasa-rasa ya. Ya, Sekarang makin banyak ya makan banyak. variannya. Iya. Rasa barbecue. Tapi ini bisa juga kalau anak-anaknya nanti lagi malas makan, nasinya aja diselimutin di dalam norinya itu kan ini bisa. Iya. Jadi kita kayak bikin sushi gitu seperti kan, sushi kayak onigiri, kimbap, kayak onigiri gitu bisa ya. kimbap, dibuatin sayurannya juga nanti Ini di ya, dalam. Mama Nathan ya? Iya, memang saya udah persediaan. Kita potong-potong, dicetak, Mam, nyetak. di Iya. Oh ya ampun. Ini kalau pagi-pagi harus mencetak, bisa-bisa terlambat ke sekolah. Bener. Jadi ada bekal. Berarti harus disiapkan dulu ya dicetak-cetak. Kalau untuk Grace itu nasi 100 gram cukup kurang lebih segini sih. Oh segini tuh 100 gram. Ini kita cetak. Kalau nyetak nasi sih sebaiknya pas kita panas-panas itu, Mam. Jadi dicetaknya enak, kita langsung Jadi dia bisa Iya. ikut ya. Kalau untuk nasi, Bu, Iya. nasi itu kan biasanya ibu-ibu daripada pagi-pagi udah masaknya dari malam itu nggak apa-apa ya untuk Nggak dikonsumsi masalah. pagi-pagi ya? Nggak masalah untuk Oke. konsumsi. Cuman memang Walaupun di ini Bu kan suka ada yang dari malam tapi tetap di magic jar gitu loh. Iya, masalah. nggak Yang masalah bermasalah itu kalau misalkan memang dia posisinya memang dia tidak hangat, berada dalam suhunya yang memang danger zone ya, dan kadar airnya tinggi, resiko nanti saat dia sampai ke sekolah nasinya udah basi. Tapi kalau untuk masalah nasinya semalam itu nggak masalah sih, masih bisa. Jadi nggak harus masak langsung dadakan semua. Oh iya. Khusus untuk nasi. Nanti kita tunjukin ke kamera ya. Iya. Kebetulan saya bawanya cetakannya yang cetakan segitiga. Ya. Saya biasanya Grace bawain satu karena dia makannya memang porsinya kecil. Ini kebetulan saya bikin 2. Kita tambahkan. Lucy malah kadang cuma satu cetakan. Iya, Masih satu Grace juga. cetakan, tergantung berarti dari Satu tapi padat ya. padat ya. Karena dia suka merasa mungkin distract ya. Jadi lagi makan, teman-temannya udah saya juga pengen lari-lari Iya, main. betul. Nah Iya. itu Ada distraksinya pengaruhnya di juga situ. sih Iya. sebenarnya ada teman yang lari, udah main gitu ya, main juga. Bisa aja kalau misalkan 100 gram itu satu, tapi mungkin kan tadi nih kayak gini ditambahin lagi sedikit, jadi dia lebih padat. Dipadetin. Kita tambahkan daun selada untuk hiasannya. Lebih menarik ya nanti. Warnanya lucu, hijau. Kita bawakan sayurannya. Nah kalau dalam satu rumah ada 2 anak tuh lebih enak kan, kalau ini kan pembuatannya untuk 2 porsi ya. Iya, betul. Iya. Kalau misalnya bikin sayurnya ini lebih dicacah dan disatukan dengan nasi, bisa aja kan? Bisa aja. Biasanya kalau ada yang terpisah gini, ada yang suka tetap nggak dimakan. Ya balik lagi tadi kalau misalkan memang apalagi untuk yang baru belajar ya, kalau baru belajar nanti makan sayur, apalagi awalnya dia nggak suka sayur, kalau dia full sayuran utuh gitu pasti nanti dia ngerasa nggak mau gitu untuk makan kan. Karena saya suka melihat resep ada yang bikin dicetaknya gitu udah ada sama Sayurnya boleh mams, nggak apa-apa. Wah, ini yang bagian sulit, Bagian bagian mata. Biar hidup. Lebih jadi cantik ya. Menarik. Dan cetakan ini memang bener ya bikin ini ya. Jadi tipsnya juga adalah biar nanti kerasa makin hidup, itu kan untuk cetakan matanya jangan sampai nanti kalau bikin sendiri tuh kadang antara mata yang
kanan sama kiri, jatuhnya nggak lucu, jadi serem gitu. Jadi kalau misalkan yang kayak gini udah pakai cetakan dan bisa langsung ya Bu dirapel ya. Nah, ada yang matanya kedip, ada yang matanya melotot ya. Dan ini terbukti bikin anak jadi semangat makan ya Bu. Iya, betul. Semoga mama-mama ikut. Iya, betul. Ya, Saya kalau- Yang masih kelas SD kecil Iya. sudah semakin besar tuh ada ya, apalagi kalau anak laki ada yang Udahlah, apa seadanya sih? aja katanya. Nggak Iya. usah dibentuk-bentuk ya. Ya, kalau Karena- anak laki, anak saya yang laki waktu udah mulai kelas 5-6 bisa aja deh mama gitu. Karena dia ngerasanya saya udah besar Ya, gitu kan. betul. Dan ini kan untuk anak kecil yang lucu-lucu. Perempuan sampai mungkin sampai ini masih Iya. kita tambahin buah. Oh, buah. Ya, Buahnya sesuai dengan yang biar anak suka. ya, biar anak nggak susah makannya, kita ambilin aja dari tangkainya, jadi mereka tinggal makan. Ya, Lucu ya. tambahin daun. Mau kalau saya sih sebenarnya kalau mau dimakan sayang, lucunya hilang. Iya, jadi nggak dimakan. Ini mematahkan katanya kalau bikin bekal ribet gitu kan. Ribet itu pasti saat proses persiapannya, tapi ini cepet ya tadi dari Iya, betul. mulai bikin masakan 2 macam. Oh ya, kita juga punya tusuk-tusuk kebetulan. Tusuk mata ya. Iya, Tusuk. jadi itu taruh di di sini. Di sini, biar jadi- cantik. Oh, biar dia Matanya. ngambil bolanya ya, bola-bola dagingnya. Oke. Gitu. Lucu. Bisa Bagus sekali. diliatin ya. Jadi kalau dari bagian kebutuhan gizinya berarti karbohidrat ada nggak? Karbohidrat ada kan ya? Ada. Oke, ada nasi. Kemudian untuk proteinnya dari daging. Tadi juga Sapi daging ya, pengikatnya daging juga sapi putih ya. telur ya. Mm-mm. Jadi memang dia proteinnya udah tercukupi. Kemudian ditambah lagi dengan sayuran dan ada buahnya juga. Jadi ini untuk gizi seimbang ini udah sesuai. Ditambahin lagi nanti susu berarti untuk yang next, untuk yang snacknya nanti ya. Atau misalkan mau snack dulu, kemudian makan. Yang penting berarti mama bawain untuk makan utama dan snack, jadi udah sesuai ya, nggak usah ribet-ribet, hasilnya juga ini baik. Sip. Oke. Baik, tadi kita sudah menyaksikan demo pembuatan bekal sehat dari Mama Nathan sama Ibu Anggun sama Mama Lucy ini. Hasilnya wah luar biasa. Mungkin bisa diberikan komentarnya Ibu Anggun bagaimana Komentar hasilnya? Diberikan Langsung saya makan aja komentarnya. gimana ini? Oke. kita nggak kebagian. Kalau untuk dari tadi saya sudah ngasih komentar juga sih sebenarnya. Kalau untuk dari kebutuhan gizinya untuk makan siang ya, atau misalkan saya bilang tadi tergantung kebutuhan. Kalau entah dia untuk makan pagi atau makan siangnya, dia kategorinya udah sesuai ya Mam. Pertama ada karbohidratnya nasi kurang lebih ini di 100 sampai 150 gram. Ya, balik lagi nanti sesuai dengan kemampuan anak ya. Kalau misalkan nanti anaknya mampunya di nasinya di satu, karena kelihatan kalau misalkan dibuat jadi 2 tuh seakan-akan banyak gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dibuat 1, sesuai nanti dengan mama yang tahu sendiri anaknya banyak makannya ke arah yang mana. Kemudian proteinnya, jadi dari tadi satu resep 100 gram ditambah lagi dengan putih telur ya. Putih telurnya tuh butuh berapa? Setengah dari putih telur untuk pengikat. Jadi mungkin satu resep tadi itu untuk 2 kali
gitu untuk 2 porsi makan, jadi aman ini udah sesuai. Kemudian untuk sayurannya juga warna-warni ini cantik ya, karena memang penampilan yang menarik ini membuat anak juga jadi pengen untuk makan. Betul Ya. sekali. Yang kedua dari rasanya juga memang harus terjamin juga biar nanti habis, jadi bukan hanya dari makan aja dia menghabiskan makanannya gitu. Terus ditambah lagi dengan buah ya, buahnya juga sesuai dengan nanti yang anak mau ya. Kadang kalau misalkan buahnya buah potong kemudian kita langsung masukkan ke dalam satu bekal ya, ini kan kondisinya panas seperti semangka atau misalkan nanti dia melon, nanti pas udah keburu siang itu udah dia berair, kemudian mungkin rasanya juga nanti kurang segar lagi ya, karena kan memang ke ini sama udara panas dari makanannya. Nah tambahannya lagi berarti untuk snacknya Saya tambahin susu, kadang jelly. baik, untuk susu dan jelly. Ini untuk Grace ya. Kalau untuk Grace ini berarti kalorinya masih di 160 kalorian. Nah, kita lihat di sini informasi nilai gizinya ini 90 kalori. Tambah lagi nanti dengan ini kurang lebih nanti di 20 kalori masih masuk sih sebenarnya. Cuman perhatikan lagi, kita jangan memberikan banyak untuk makanan-makanan yang manis kan, switch aja gitu. Jadi kalau misalkan ada susunya memang dia langsung besar gitu kan dengan kalorinya di 160 sampai 170, atau mungkin pilih yang 200 ml itu mungkin bisa nggak usah tambahan dengan jelly yang manis-manis, kecuali jellynya mungkin bikin sendiri. Karena kalau misalkan jelly dalam kemasan khawatir terlalu tinggi kadar gulanya. Itu aja sih. Jadi overall semuanya udah sesuai. Gitu. Wah, baik, terima kasih Bu Anggun. Sama-sama. Mungkin ada tips-tips lain lagi Tips sebelum lain kita lagi closing, ya. betul? Dari awal sampai akhir sih udah tips semuanya tadi. Jadi nanti kalau misalkan mungkin kalau untuk mama-mama yang khawatir sebenarnya saya pengen tahu nih untuk kategori status gizi anak saya itu maksudnya masih kategori yang normal atau misalkan tinggi, atau saya harusnya gimana sih untuk memenuhi agar anak ini memang kecukupannya terpenuhi secara individual. Kami ada layanan konsultasi gizi di Rumah Sakit Santo Boromius. Kami ada klinik gizi, ada juga klinik dokter gizi yang dimana dia buka praktek layannya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13. Jadi bagi mama-mama yang kebingungan dan butuh untuk layanan jasa konsultasi gizi nanti bisa menghubungi kami. Nanti saya kasih lain nomor teleponnya kemana, atau bahkan boleh langsung kontak saya aja nanti biar saya arahkan langsung ke kliniknya. Jadi nggak usah khawatir, dan setelah nanti konsultasi gizi pun nanti akan kami dampingi. Jadi para ahli gizi akan mendampingi. Bukan hanya saat ketemu itu aja, karena yang berhadapan dengan makanan itu nggak langsung ketemu, selesai itu udah pulang gitu kan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, mungkin saya lagi di luar kota atau bahkan di luar negeri, kebutuhan untuk gizinya itu seperti apa, nanti boleh akan kami layani. Itu aja sih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Ibu Anggun. Wah, luar biasa pencerahannya, sharing ilmunya. Wah, bagi kami mama-mama. Iya. Apalagi kita ya Bu Dwi ya, Betul, betul. yang bekerja dengan pagi dan harus menyiapkan bekal gitu kan ya gitu. Terima kasih Bu Anggun atas waktunya untuk datang kemari dan memberikan informasi-informasi yang penting juga. Terima kasih juga buat Mama Nathan ya untuk memberikan pengalaman memasaknya dan menyajikan bekalnya. Sebenarnya Bu, jangankan sih anak besar ya Bu, saya aja dari tadi tuh udah mengarah kemana. Baik, terima kasih juga Mama Lucy atas kehadirannya di sini meramaikan podcast kita ya Bu Dwi ya. Oke. Baik, kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Ngopsan, ngobrol santai, SD Santo Yusuf 1 Bandung. Dadah, Terima sampai kasih. jumpa.